Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitar tentang usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini seperti janji Insan ya guys ya, kita akan masih terus membahas sekitar tentang backlog yang tercampur dengan oli atau backlog tercampur dengan minyak dan solar, yang pada dasarnya sih kemungkinan besar itu akan mengalami kegagalan ataupun pada kontaminasi, tergantung dari kekuatan ataupun dari ketahanan bibit kalian, tergantung bagaimana cara pengolahannya. Nah seperti itu ya guys ya. Seperti yang Insan bilang, video kali ini ataupun tema kali ini Insan ambil karena banyaknya kontroversi tentang perbedaan bagaimana kontaminasi backlog yang disebabkan oleh oli atau solar, tanda kurung itu oleh minyak lah ya guys ya. Karena pada dasarnya ya di setiap peracikan kayu itu pasti dipelumasi dengan oli atau solar untuk melicinkan gergajinya itu guys. Jadi memang dalam setiap media serbuk kayu ataupun serbuk untuk media tanam jamur tiram itu pasti mengandung solar atau mengandung minyak. Hanya saja presentasinya itu sedikit dan cara pengolahannya juga harus diperhatikan ya guys ya, supaya miselium itu tadi tetap bisa menembus media yang tercampur oleh oli dan solar itu. Karena kalau pengolahan tidak kalian perhatikan, asal olah aja seperti yang sedang Insan tutorialkan ini, sedang Insan praktekkan ini nggak pakai apa ya guys ya, bisa dikatakan ini langsung nggak pakai pengolahan khusus. Karena biasanya kalau Insan kalau media yang tercampur oli atau solar itu biasanya kan baunya agak sedikit beda ya guys ya. Nah biasanya itu langsung Insan berikan cara penanganan khusus versi dari sentral kami yang belum bisa dipublikasikan lah ya guys ya. Nah jadi ini Insan sedang mencoba dengan cara langsung frontal ya guys ya. Jadi serbuk kayu yang udah dikompos kita campur dengan oli. Kebetulan ini olinya adalah oli sepeda motor ya guys ya, oli baru. Jadi langsung kita tambahkan ke dalam media serbuknya ini. Apakah dengan cara langsung seperti ini bisa tanpa melalui ataupun tanpa melewati proses ataupun tahapan yang khusus itu tadi ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau tahu jawabannya ataupun mau coba di rumah silahkan dicoba. Jadi di sini Insan buat referensi buat teman-teman yang suka eksperimen juga, yang mau coba ya silakan ya guys ya. Pertama kita akan memberitahu ciri-ciri fisiknya dulu. Ciri-ciri fisik di sini Insan ada 3 backlog. Nah, 3 backlog. Ini yang pertama media serbuk kayu keras barengan nama ini guys. Tapi yang ini nggak dicampur sama oli ya guys. Jadi ini baru diinokulasi kemarin. Lihat bibit jamurnya udah mulai pecah ya guys ya. Nah, walaupun belum turun tapi udah mulai pecah lah ya guys. Itu tanda bahwasanya bibitnya itu masih bagus, masih aktif, masih produktif. Nah ini baru usia kemarin. Kemudian yang ini adalah serbuk kayu karet murni umur 4 hari ya guys ya. Bisa dilihat seperti ini guys, umur 4 hari. Miseliumnya agak sedikit nggak rata sih guys, yang sebelah sini belum begitu turun. Nah, sedangkan yang sebelah sini ini sudah segini guys. Nah karena memang pemberian bibitnya, nah itu sebabnya Insan katakan pemberian bibitnya itu rata ya guys ya di setiap pinggir, supaya perambatan miseliumnya itu bisa barengan. Karena kalau hanya di satu bagian, kecuali di tengah juga semakin lama ya guys ya menurut Insan. Dikumpulkan jadi satu di tengah itu menurut Insan agak sedikit lama sih perkembangannya. Ya lebih efisien kalau diserak seperti ini guys. Ya kadang Insan ada yang serak, kadang ada yang kalau mau buru-buru ya nggak diserak-serak ya guys ya, asal turun aja dia. Nah jadi untuk ciri-ciri fisik kita lihat ini media yang dicampur dengan oli atau solar. Nah, dia ada bintik-bintik hitam ya guys ya, seperti ini. Nah ini bintik hitam. Nah, bisa kalian lihat nih guys, bintik hitam nih. Nah ternyata ciri khas dari tercampurnya oli itu ada yang seperti ini guys. Nah ini kontaminasi awal saat backlog selesai di steam. Jadi kalau misalkan backlog kalian ada yang seperti ini, berarti itu ada tercampur oli ya guys ya. Nah, jadi sudah bisa dibaca ya guys ya dari ciri-ciri fisik yang awal.
Sedangkan yang ini kan bisa dilihat nggak ada ya guys ya. Berarti serbuk kayunya sudah melewati tahap proses pengolahan khusus, ataupun ya medianya itu tidak terlalu banyak olinya. Jadinya ya bisa di dalam proses pengomposan itu aja dia sudah berkurang atau memuai. Nah seperti itu guys. Jadi kalau yang ini tadi kemarin kalian bisa lihat sendiri kan Insan beri banyak ya guys ya olinya. Oleh sebab itu dia meninggalkan bekas belang-belang seperti ini guys, hitam. Nah ini untuk ciri-ciri fisiknya. Kemudian dari ciri-ciri perbedaan dari kayu keras dengan kayu lunak. Nah ini guys, kayu karet dengan kayu mahoni. Dari segi fisik kita ambil perbedaannya dari segi warna aja ya guys ya. Dari segi warna dan tekstur, walaupun satu pemotongan, satu kilang, tapi ini teksturnya beda guys. Karena kalau serbuk kayu keras dia tidak bisa halus sekali guys. Nah mungkin kalau dari kamera ya tidak terlalu kelihatan sih guys ya. Jadi ini nggak bisa terlalu halus. Sedangkan kalau dari kayu karet ini bisa halus sekali guys, bisa hampir seperti tepung, cuman yang nggak sehalus itu sih guys ya. Masih ada teksturnya lah, tapi kalau ini masih sangat kasar ya guys ya. Walaupun udah dalam kondisi tanda kurung itu udah halus, untuk media tanam jamur tiram udah cocok, udah bagus lah, udah standar. Tapi memang dia nggak bisa halus sekali karena dari teksturnya itu yang kayu keras itu tadi. Jadi memang hancurnya itu nggak bisa langsung hancur kali guys, walaupun udah melalui proses pengomposan, udah proses pengayakan. Nah seperti itu guys. Jadi itu guys ya perbedaannya. Kalau kalian ada nemuin atau kalian beli backlog yang ada seperti ininya, itu tandanya medianya itu tercampur oli atau minyak. Tapi kalau misalkan bibitnya itu bagus, berkualitas, mudah-mudahan sih masih tertembus ya guys ya. Jadi kalau misalkan kontaminasinya ini awalnya seperti ini, mudah-mudahan sih kalau bibit Insan masih bisa tertembus. Tapi ya kita lihat lah ya guys ya, karena memang olinya kemarin banyak. Ini aja masih bau oli guys. Masih bau oli. Ya mudah-mudahan ya guys ya, namanya juga eksperimen. Semoga hasilnya bisa menginspirasi dan buat semangat teman-teman yang lain. Langsung aja kita inokulasikan guys. Jangan lupa dipadatkan dulu sebelum diinokulasi supaya semakin kuat dia guys, apanya, medianya, kemudian semakin tebal juga perambatan miseliumnya. Kita gunakan bibitnya banyak atau sedikit ini guys, standar aja lah ya guys ya. Saya nggak berani masukkan spatulanya ke situ guys, karena ada olinya guys. Takut menulari bibit sisanya yang di botol. Nah jadi udah selesai guys. Nih seperti ini guys, ini backlog yang dicampur dengan oli, backlog dengan oli. Jadi buat kalian yang mau coba di rumah silakan, yang mau nunggu hasilnya juga silakan. Pada dasarnya kalau Insan sih guys, ada pengolahan khusus untuk media yang tercampur dengan oli. Biasanya memang kadang ada juga sih yang masih tersisa seperti ini, cuman aroma olinya itu udah kita uraikan, sehingga ya hanya tinggal bekas-bekasnya aja, sudah tidak ada lagi zat kandungan minyaknya. Kalau ini baunya masih bau oli guys. Insan ragu sih guys, tapi ya mudah-mudahan lah ya guys. Namanya juga eksperimen. Kita harus berani bereksperimen. Ada juga permintaan eksperimen untuk inokulasi di ruangan terbuka, nanti akan coba kita lakukan. Karena memang ada beberapa produsen besar yang mungkin master-masternya udah bersenior-senior di dunia jamur ini sudah berani melakukan inokulasi di ruangan terbuka. Bahkan pekerjanya ya guys ya yang turun tangan sudah lebih dari 5 orang atau 6 orang di halaman gitu aja guys. Udara terbuka. Mungkin kalau itu bagus ataupun itu bisa lebih enak ya guys ya. Karena selama ini kita inokulasi itu malam hari supaya tidak panas. Kalau kita paksakan pagi atau siang itu suhu di dalam ruang inokulasi itu mendidih ya guys ya. Kita sampai mandi keringat karena panas itu tadi. Ya memang seperti itu sih guys, yang bagus untuk inokulasi ruangan yang hangat.
Itu kalau bisa dengan udara terbuka itu lebih enak lagi. Nah, untuk hasilnya nanti akan Ihsan kabarkan mungkin sekitar 1 minggu lagi lah. Kita lihat perkembangannya, ataupun dari foto nanti akan Ihsan upload terus perkembangannya ke YouTube. Makanya di subscribe, jangan lupa di like juga, kepada teman-teman yang lain juga di share ke sosial media teman-teman supaya bisa berbagi pengalaman kepada yang lain juga. Kalau yang salah Ihsan mohon maaf, lebih dan kurangnya kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.